Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Mentang-mentang sudah sore, jadinya agak lemes, jangan dong ya. Materi kita kebetulan hari ini berkaitan dengan healing ya. Nanti jadi tugas akhirnya dari mata kuliah ini atau materi hari ini kita tentang healing ya. Jadi positifkan pikiran biar kita bisa menikmati proses pembelajaran. Oke, untuk kontrak perkuliahan saya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan terlebih dahulu ya. Mata kuliah yang akan kita pelajari yaitu tentang kewirausahaan. Nah, pada dasarnya kewirausahaan ada dua ya. Kewirausahaan satu biasanya sudah kalian tempuh saat kalian semester 2. Kewirausahaan 2 kalian tempuh saat kalian semester 3. Nah, jelas berbeda karena ketika kewirausahaan 1 kalian hanya mempelajari tentang analisis SWOT, ya kan? Bagaimana menyusun analisis SWOT, bagaimana memahami apa sih kewirausahaan hanya dari skup barang dan jasa. Membuat barang atau jasa. Nah, di dalam kewirausahaan 2 ini skupnya lebih lebar. Baik, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari mata kuliah kewirausahaan 2. Mata kuliah kewirausahaan ini akan membahas tentang konsep-konsep dasar tentang pengertian kewirausahaan, sama halnya dengan kewirausahaan 1. Hanya saja di dalam kewirausahaan 2 yang akan kita bahas bukan hanya seputar kewirausahaan saja, tetapi jenis-jenis kewirausahaan yang ada di dalam skup kewirausahaan itu sendiri. Yang kedua, di mahasiswa juga akan dibekali tentang bagaimana cara memahami serta menganalisis menyusun rencana bisnis atau bisnis plan. Kalau kemarin kalian di kewirausahaan 1 hanya diajari bagaimana menyusun bisnis plan, ya kan? Nah, di dalam kewirausahaan 2 ini bagaimana kalian bisa menyusun bisnis plan disesuaikan dengan jenis kewirausahaannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, berikutnya selain itu kalian nanti juga akan menggunakan pengembangan potensi diri. Nah, pengembangan potensi diri ini tentunya harus kita sesuaikan dengan minat kalian, bakat kalian. Kalian itu lebih suka pada kewirausahaan apa sih? Kewirausahaan hanya menjual barang, kewirausahaan sosial, kewirausahaan pariwisata, atau kewirausahaan internet. Banyak sekali ragam yang akan kita pelajari di dalam kewirausahaan. Jadi bukan hanya sekedar saya menjual barang, saya menjual, kamu membeli, bukan hanya seperti itu ya. Lalu harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini kalian bisa menyusun yang namanya rencana bisnis atau bisnis plan. Ketika kalian sudah pada pilihan yaitu bisnis pariwisata atau kewirausahaan pariwisata, maka kalian akan membuat yang namanya bisnis plan atau rencana bisnis, tapi skupnya yaitu kewirausahaan pariwisata. Kalau kalian memilihnya adalah kewirausahaan internet, maka rencana bisnis yang kalian akan susun yaitu tentang kewirausahaan internet dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah kewirausahaan serta menggunakan dalam pengembangan potensi diri. Nah, ini berkaitan dengan bakat dan minat kalian, mana yang akan digeluti. Lalu sikap tanggung jawab, karena biasanya ketika ada bakat atau minat tertentu, maka sifat atau sikap tanggung jawab yang akan kalian miliki akan tercermin ke dalam kewirausahaan tersebut. Untuk metode pembelajaran selama 1 semester ke depan ya, kita akan menggunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama ada ceramah. Bu, kenapa selalu ceramah? Ya, ini yang kalian selalu tanyakan, kenapa Bu diawali dengan ceramah? Tujuan dari penggunaan metode ceramah yaitu untuk mempertegas dan agar kalian tahu bagaimana gagasan utama dari materi yang akan dibahas.
Biasanya kalau kalian langsung nanti tiba-tiba saya memberikan diskusi, nggak asik dong. Kalian nggak tahu persepsi di awal-awal, tiba-tiba hari ini kita diskusi ya, kan nggak asik ya. Jadi otomatis kita harus melakukan yang namanya ceramah. Yang kedua diskusi. Diskusi ini berkaitan dengan makalah yang akan kalian buat. Yang terakhir yaitu presentasi tugas. Nah, presentasi tugas, karena mata kuliah kita kewirausahaan, kita bukan hanya sekedar teori, ya. Kita sudah banyak teori yang kita pahami di kewirausahaan 1. Di kewirausahaan 2, kita tidak hanya berbekal teori, tapi praktek. Jadi presentasi tugas nanti berkaitan dengan proyek atau tugas akhir dari setiap materi. Bisa dipahami? Bisa. Untuk kriteria penilaian, nah bobot penilaiannya yang pertama yaitu ada partisipasi dan kehadiran. Ya, partisipasi meskipun kalian hanya dan kehadiran, meskipun kalian hanya datang, duduk, diam, ya itu yang biasanya dilakukan mahasiswa kan, cari tempat yang depan sendiri buat mojok, buat untuk memahami ketika mengantisipasi guru dosen bertanya. Makanya kalian cari yang pojok paling depan. Kenapa Bu? Yang penting saya hadir Bu. Terlebih terlepas dari itu, tahu paham nggak paham, yang penting saya datang ya. Karena ada bobotnya, itu 5%. Partisipasi juga. Lalu yang kenapa Bu presentasi dan diskusi itu besar poinnya? Karena kita tugasnya berupa proyek. Ya, proyek bagaimana kreativitas kalian ya dalam mengerjakan proyek. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan tugas proyek itu harus kreativitas dari kelompoknya. Ada kelompok yang mungkin tidak menggunakan YouTube atau hanya menggunakan video biasa. Ada yang mungkin hanya sekedar wawancara dan lain sebagainya. Lalu ada tugas-tugas ujian tengah semester dan ditutup dengan UAS. Untuk kontrak perkuliahan selama 1 semester, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke materi. Baik, materi yang akan kita bahas dalam hari ini, untuk hari ini materi yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan kewirausahaan pariwisata. Kalian siapa yang nggak pernah ke tempat wisata? Nggak ada? Setiap tahun. Setiap tahun. Siapa yang mungkin tiap bulan ke tempat wisata? Nggak ada. Tapi seenggaknya tidak ada ya kalian yang tidak pernah ke tempat wisata. Pernah semua ya? Oke, ini lagi-lagi ini berdasarkan kalian kalau mengamati Indonesia lagi marah sekali gencar-gencarnya untuk menambah yang namanya tempat wisata. Ya, itu di Indonesia. Nah, kita skupnya ke desa. Desa sekarang ya, desa juga lagi gembar-gembarnya menambah wisata-wisata yang ada di desa. Sehingga kita biasanya ada yang dari Ambulu. Ada. Siapa yang dari Ambulu? Saya. Siapa? Widya. Widya Ambulu mana, Mbak? Sumberjo. Sumberjo. Nah, Ambulu lagi marak ya. Lagi gencar-gencarnya dia banyak wisata di Ambulu. Ada Dira ya. Ada Dira, ada Lariso, ada apa lagi? Ambulu berarti Watu Ulo ya kan? Watu Ulo, Payangan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah wisata-wisata yang ada di desa. Ya, itu lagi kenapa lagi digembar-gemborkan? Nah, karena ketika wisata itu akan banyak, maka otomatis akan membuka peluang atau kesempatan masyarakat untuk bisa bekerja menjadi atau terserap di dalam tempat wisata tersebut. Misalkan ketika kita membuka yang namanya Dira. Ya, Dira misalkan. Nah, ketika dibuka satu wisata saja, berapa karyawan yang akan bisa terserap? Yang pertama dampaknya yaitu akan mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, ketika wisata ya bukan hanya sekedar desa, tetapi ketika wisata yang ada di pulau-pulau daerah luar Jawa itu sudah mulai bagus, sudah mulai banyak. Harapannya adalah banyaknya wisatawan yang akan berkunjung ke negara kita. Efeknya apa? Apa?
efeknya ketika banyak wisatawan berkunjung ke tempat wisata negara kita, efeknya adalah penambahan devisa negara yang otomatis nanti akan menambah penambahan devisa serta akan akan menambah beberapa jasa-jasa yang bisa dimunculkan, ya kan? Nah, bisnis pariwisata adalah aspek kegiatan kepariwisataan yang berorientasi pada penyediaan jasa pariwisata. Jadi di dalam kewirausahaan pariwisata ini kita bukan bagaimana Bu kita bisa membentuk wisatanya, tapi apa sih jasa yang bisa dimunculkan di dalam sektor pariwisata. Ya, jadi bukan bagaimana Bu kita membuat wisatanya, tetapi lebih pada apa sih Bu usaha atau jasa yang bisa dimunculkan di dalam kewirausahaan pariwisata. Nah, untuk mendukung pengembangan industri pariwisata nasional, maka Kementerian Pariwisata proaktif mengembangkan entrepreneurship di bidang pariwisata. Ini lagi digalakan oleh Menteri Pariwisata kita siapa? Sandiaga Uno. Sampai kemana-mana lagi booming memproaktifkan atau mengembangkan yang namanya pariwisata. Ya, makanya nggak asing di banyak-banyak tempat itu lagi banyak tempat-tempat yang akan dibuka untuk tempat wisata, ya kan? Karena lagi proaktif. Nah, program yang yang ada di Indonesia yaitu program WIT. Makanya kalian kalau minggu lihat TV, lihat TV yang ini loh kegiatannya yang Wonderful Indonesia, biasanya ada My Trip My Adventure, ada Celebrity on Vacation. Ya, ketika nanti mereka melakukan berkunjung ke tempat wisata, biasanya di belakang dari kegiatan itu disponsori oleh Wonderful Indonesia. Nah, ini salah satu kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata. Ya, sekaligus untuk ajang promosi agar masyarakat seperti kita tahu, oh seperti ini wisata yang ada di Mandalika. Kita nggak tahu Lombok itu seperti apa, bukan yang Lombok pedes yang lagi mahal ya, tapi kita sudah tahu, oh yang di Mandalika itu ada tempat desa adat Sade, misalkan seperti itu. Akhirnya kita tahu meskipun kita hanya menggunakan window shopping atau cuci mata lewat TV, jadi kita nggak perlu ke sana ya. Oke, dari pengertian kewirausahaan dalam pariwisata ada yang mau ditanyakan? Ya. Siapa? Mbak siapa? Sally Fitrias. Fitri. Oke, Fitri, gimana Fit? Bagaimana cara membentuk kewirausahaan di desa? Bagaimana cara membentuk kewirausahaan yang ada di desa, kewirausahaan yang ada di desa. Nah, ini kita harus kaji dulu. Kalian tahu desa wisata? Tahu? Kalian tahu wisata desa? Tahu? Dua kata yang sama, hanya struktur yang berbeda. Wisata desa dan desa wisata. Ada yang mau menjelaskan perbedaan kedua kata ini? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Bu Novi, apa sih perbedaan dari wisata desa dan desa wisata? Coba Agil. Kalau desa wisata itu semua desa itu tempat wisata. Kalau desa wisata, semua tempat wisata yang ada di desa. Kalau wisata desa? Wisata desa itu sebuah desa yang dapat kita Wisatanya ada di desa. Ya. Oh, Wisatanya. kalau desa wisata, desanya punya banyak tempat wisata. Kalau wisata desa, wisatanya ada di desa satu, gitu. Ada yang lain selain dari Agil, perbedaan dari desa wisata dan wisata desa. Dua kata yang sama ya, hanya strukturnya yang dibolak-balik. Oke, biasanya kita sering ngomong, ayo Rek kita wisata kemana? Itu ada desa wisata atau wisata desa. Nah, kalian secara ngomong enak, ternyata salah persepsi. Ya. Oke, coba sekarang ada yang lain? Sebelum kita membahas pertanyaan dari Mbak Fitri. Ya. Oke, saya jelaskan.
wisata desa dan desa wisata adalah intinya wisata yang ada di desa. Perbedaannya adalah desa wisata itu wisatanya dikelola oleh desa. Kalian tahu desa Panti? Wisata desa Kemiri. Atau kalau kalian ada yang di Silo, ada yang rumahnya Silo? Nggak ada. Kalian tahu Sidomulyo yang buat kolam renang, arung jeram dan lain sebagainya, itu termasuk desa wisata. Ya, Bu, kenapa? Karena wisatanya dikelola oleh desa. Jadi kurang lebih nanti tentang pengolahan modal, ya tentang modal itu nanti akan dibantu oleh desa. Jadi misalkan Bu Novi yang punya lahan mau membuka wisata, tapi karena Bu Novi nggak punya modal, maka ini akan bekerja sama dengan pihak desa. Nah, pihak desa akan meminjami berkaitan dengan mungkin dana dari BUMDes. Terus kita bekerja sama dengan Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan ini kita akan dibantu untuk promosi. Ini loh mau mengadakan mau membuka namanya desa wisata. Nah, biasanya keuntungan yang didapat oleh desa untuk membangun fasilitas yang ada di desa tersebut. Contohnya misal mau dibuat aspal, kan banyak jalan-jalan yang jelek di desa tersebut, mungkin mau dibuat aspal. Dari mana dananya? Ya dari wisata tersebut. Ya, dan biasanya untuk tingkat penyerapan pegawai itu ya memang dari desa tersebut. Ya, karena memang mereka bekerja sama dengan Pokdarwis berserta dengan BUMDes. Nah, itu desa wisata. Sedangkan wisata desa, nah ini yang kalian banyak temui di daerah kalian. Ayo ke rumahku, banyak wisatanya. Nah, itu yang namanya wisata desa. Wisata yang ada di desa, tapi pengelolaannya dimiliki oleh individu. Kalau misalkan yang Dira ada di Balung, Dira ada di Kencang, Dira ada di Ambulu, dikelola oleh siapa? Pak Haji Ponimen, memang itu sudah terkenal. Oke, kalian bisa memahami ya, sehingga perbedaan dari desa wisata dengan wisata desa. Nanti nggak asik kalau misalkan ditanya adik kelasnya, Kak, desa wisata itu apa sih perbedaannya dengan wisata desa? Apa ya, sama-sama deh kayaknya, kayak jawabannya Agil. Itu kesemuanya punya desa itu ada di desa wisata. Kalau wisata ada di desa ya berarti itu wisata desa. Bingung adiknya ya. Oke, menjawab dari punya Fitri. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun kewirausahaan yang ada di desa? Kembali lagi, dia fokusnya wisata desa, mau membangun wisata desa atau desa wisata. Ya, kalau memang mau membangunnya adalah wisata desa, berarti dia harus modal yang dikeluarkan harus secara personal. Sedangkan untuk desa wisata berarti dia bisa bekerja sama dengan pihak desa. Bisa dipahami ya? Oke, materi berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pariwisata. Nah, biasanya kalian bingung, Bu, ini itu masuk di mana? Ya, wisata budaya. Nah, ada yang pernah ke Jogja? Belum. Agil sambil ngantuk bilang belum. Nah, ini berarti nanti misal tugasnya butuh healingnya ke Jogja, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari wisata budaya, yaitu di Yogyakarta. Nah, di Jogja, di Solo, terus di beberapa tempat yang mungkin kalian bisa mempelajari tentang keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, itu masuk dalam yang namanya wisata budaya. Di Jember ada Bu, di mana? Di Tanoker, Kalisat. Ya. Berikutnya adalah wisata maritim. Nah, wisata maritim nggak asing, yaitu berkaitan dengan laut. Nanti yang berkaitan dengan laut kalian berarti masukkan dalam wisata maritim atau bahari. Berikutnya ada wisata cagar alam, berkaitan dengan konservasi.
Kalau di Jember ada Bu, di Jember mungkin di Baluran. Jember perbatasan nggak ya? Baluran nggak ya? Banyuwangi Situbondo ya? Oke, kalau di Banyuwangi ada penyu. Berikutnya ada wisata pertanian. Nah, ini berkaitan dengan agrowisata. Kalau yang rumahnya ada wisata, misal petik buah apel, petik buah naga, itu masuk dalam kawasan agrowisata. Berikutnya yang terakhir yaitu ada wisata ziarah. Ziarah misal ke makam wali itu masuk dalam kategori wisata ziarah. Nah, dengan adanya tempat-tempat wisata tersebut, apa sih yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita buka peluang untuk kewirausahaan pariwisata? Yang pertama yaitu ada jasa transportasi yang berkaitan dengan akomodasi, yang kedua ada penginapan, yang ketiga ada tata boga, yang keempat ada gayet. Itu adalah usaha-usaha yang bisa kalian munculkan di kewirausahaan pariwisata. Bisa dipahami? Bisa. Nah, biasanya anak-anak Bu kalau misalkan jualan bensin atau yang lain sebagainya berarti bisa. Ya tergantung tempat wisata yang kalian ambil. Oke, sebagai oleh-olehnya ini adalah tugas atau proyek kalian di akhir dari materi hari ini, yaitu mengidentifikasi dengan memilih salah satu dari 5 jenis pariwisata. Kalian kan sudah bentuk kelompok, ya. Kalian dengan kelompok kalian silahkan berkunjung ke wisata. Jangan asal ambil tempat wisata, tapi sesuaikan dengan salah satu di antaranya. Ya, jadi silahkan healing dengan anggota kelompoknya. Bu, misal saya mau ke kebun teh, berarti masuk apa? Masuk ke wisata pertanian. Bu, saya mau ke makamnya Mbah Sidik, berarti masuk wisata ziarah. Di sana silakan kalian melakukan wawancara dan observasi, serta kalian jangan lupa apa sih yang bisa kalian temukan, peluang apa yang bisa kalian temukan untuk kewirausahaan pariwisata ini. Usaha-usaha apa yang bisa kalian temukan yang belum ada di sana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada pertanyaan? Saya Bu. Ya. Nama saya Usna. Mm-mm. Bu, untuk kalau kebun binatang sama kolam renang itu sendiri termasuk pariwisata apa? Oke, kalau kebun binatang sebenarnya harusnya masuk ke cagar alam, ya. Iya. Harusnya masuk ke cagar alam. Kenapa beda? Karena cagar alam itu binatangnya yang dilepas, karena konservasi, ya kan? Iya. Nah, sedangkan kebun binatang itu identik dengan skat-skat, ya kan? Sehingga harusnya wisata kebun binatang misalkan seperti yang di Prigen itu bisa masuk dalam wisata cagar alam. Sedangkan untuk kolam renang itu harusnya di sini membentuk lagi ya yang namanya wisata tirta. Wisata yang berkaitan dengan air. Ada misal seluncuran, apalagi yang bermain di air-air itu apa, Rex? Arung jeram. Nah, itu berkaitan dengan namanya wisata tirta. Berarti nanti kalian carinya yang masuk dalam konteks ini, ya 5 ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada pertanyaan terkait proyek akhir dari materi hari ini? Tidak. Ya ada, paham semua. Oke, nanti jangan lupa kalian nanti minggu depan berarti mempresentasikan hasil observasi dan wawancara serta peluang yang bisa dimunculkan di objek wisata yang kalian bahas. Kalau bisa jangan sama sehingga akan terkesan different atau heterogen. Ya, nanti komunikasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi